menjelaskan nama sesuatu ini sebagai bilang dosen nomor terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Dalam bidang fisika, integral digunakan untuk menghitung persamaan kecepatan. Misalkan, kecepatan sebuah partikel merupakan fungsi waktu menerus yang diketahui terhadap waktu atau VT. Jarak total D yang ditempuh oleh partikel ini selama waktu atau T. Kemudian dalam bidang teknik elektro atau kelistrikan, telah diketahui bahwa harga rata-rata suatu arus listrik yang beroscilasi sepanjang satu periode boleh nol. Di samping kenyataan bahwa itu adalah nol, arus tersebut menimbulkan kerja dan menimbulkan panas. Fungsi dalam bentuk tabel adalah pengukuran fluks panas matahari. Berikut beberapa contoh terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Umumnya fungsi yang diintegralkan bentuknya rumit sehingga sulit diselesaikan secara analitik. Karena itu, perhitungan integral secara numerik lebih banyak dipraktekkan oleh para insinyur. Persoalan integrasi numerik adalah menghitung secara numerik integral tentu. Dalam hal ini ada A dan B, batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara numerik empirik dalam bentuk tabel nilai. Terdapat tiga pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik, yaitu satu, berdasarkan tafsiran geometri integral tentu. Kedua, integrasi dibagi atas sejumlah bias atau slit yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi diambil dengan luas seluruh bias. Rumus dalam bab ini digolongkan ke dalam metode bias. Dua, berdasarkan polinom interpolasi. Di sini fungsi integran atau fx diambil dengan polinom interpolasi pnx. Selanjutnya, integrasi dilakukan terhadap pnx karena polinom lebih mudah diintegralkan ketimbang mengintegralkan fx. Rumus integral numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan ke dalam metode Newton-Cotes, yaitu metode yang umum untuk menurunkan rumus integrasi numerik. Tiga, sama sekali tidak menggunakan titik-titik dikrit sebagaimana pada kedua pendekatan di atas. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang negatif 1,1 mengalihkannya dengan suatu konstanta, kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Metode bias. Metode bias adalah daerah integrasi dibagi atas sejumlah bias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi diambil dengan luas seluruh bias. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode bias adalah satu, kaidah segi empat atau rectangle rule. Yang kedua, ada kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Yang ketiga, ada kaidah titik tengah atau midpoint rule. Dua kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi atau fx dengan polinom interpolasi pnx. I sama dengan integral AB, fx dx sama dengan integral AB, pnx dx. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode tersebut, tiga di antaranya adalah kaidah trapesium atau trapezoidal rules, kaidah Simpson 1/3, Simpson 1/3 rule, kaidah Simpson 38, Simpson 38 rule. Sebagai catatan, kaidah trapesium sudah kita turunkan dengan metode bias. Metode Newton-Cotes memberikan pendekatan lain menurunkan kaidah trapesium. Singularitas. Kita akan kesulitan melakukan menghitung integrasi numerik apabila fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan T.
Dalam hal ini, A kurang dari B kurang dari B. Misalnya, dalam menghitung integrasi, I sama dengan integral 0 sampai 1 cos X per akar X dx. Fungsi fx sama dengan cos X atau X jelas tidak terdefinisi. Dx sama dengan 0 atau ujung bawah selang. Begitu juga apabila perhitungan integrasi. I sama dengan 0, integral 0,5 sampai dengan 2, 1 per min negatif X min negatif 1 dx. Menggunakan H sama dengan 0,1 titik diskrep dx sama dengan 1. Tidak dapat dihitung sebab fungsi fx sama dengan 1 atau X negatif 1. X negatif 1. X dikurangi 1. Tidak terdefinisi dx sama dengan 1. Fungsi yang tidak terdefinisi dx sama dengan T untuk A tidak anggota T tidak anggota B. Dinamakan fungsi singular. Penggunaan ekstrapolasi untuk integrasi. Misalkan I atau L adalah perkiraan nilai integrasi dengan jarak antara titik data adalah H atau H kurang dari 1 dari persamaan galat kaidah integrasi atau trapesium, Simpson, 1/3, dan lain-lain yang dinyatakan dalam notasi orde E sama dengan O atau H P. Dapat dilihat bahwa galat E semakin kecil bila digunakan H yang lebih kecil. Nilai sejati integrasi adalah bila H sama dengan 0, tetapi pemulihan yang sama dengan 0 tidak mungkin kita lakukan dalam rumus integrasi numerik, sebab ia akan membuat nilai integrasi sama dengan 0. Yang akan kita peroleh adalah perkiraan nilai integrasi yang lebih baik dengan melakukan ekstrapolasi ke H sama dengan 0. Ada dua cara, yaitu 1. Ekstrapolasi Richardson kurang negatif lebih dari. Bila ekstrapolasi Richardson diterapkan secara terus-menerus, akan diperoleh nilai integrasi yang semakin baik atau galatnya semakin kecil. Yang kedua ada ekstrapolasi Aitken. Kemudian perbedaan antara kedua metode ekstrapolasi muncul tergantung kepada apakah kita mengetahui nilai Q atau tidak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.